297 and Ima Devi to the number 204 and the last Aliana Putri to the number 236. Cash disbursement system accounting. Cash disbursement within a company is carried out with the system, namely a cash disbursement system using checks and a cash disbursement system with cash through the petty cash fund system. Cash disbursement that cannot be made by check, usually due to relative small amounts, implemented through petty cash fund held in one of the system, fluctuating fund balance system and impress system. Jadi, pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dilakukan dengan cek itu biasanya jumlahnya terlalu kecil, tapi dilaksanakan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan salah satu di antara dua sistem, yaitu ada fluctuating fund balance system dan impress system. And next, cash disbursement system with checks. Cash disbursement by check have the merit of the following internal control. Jadi pengeluaran kas dengan cek memiliki kebaikan ditinjau dari pengendalian internal. Itu terdapat 3. First, cash disbursement by check guarantees receipt of the checks by the party in question by payer. Yaitu pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Jadi pengeluaran kas dengan cek menjamin dengan diterimanya tersebut oleh pihak yang dimaksud oleh pihak pembayar. Second, cash disbursement by loan checks are also done by banks that periodically send bank account statement to the company like them, yaitu melibatkan pihak luar. Dalam hal ini bank dan dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Dengan digunakannya cek dalam setiap pengeluaran kas perusahaan, transaksi pengeluaran kas direkam juga oleh bank yang secara periodik mengirimkan rekening koran atau bank statement kepada perusahaan nasabahnya. And the third, if the banking system return cancel check to the check issuer, cash disbursement by check provide additional benefit for company that issue checks by using cancel check as cash received from the party receiving the payment. Jadi, jika sistem perbankan mengembalikan cancel check kepada check issuer, pengeluaran kas dengan cek memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan yang mengeluarkan cek dan terima kas yang pembayaran. Dengan menggunakan cek dalam pengeluaran kas, cek issuer akan secara otomatis menerima penerimaan kas dari pihak yang menerima pembayaran. And next, document use. The document used in the accounting system for cash disbursement by checks are. Jadi, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek terdapat 3. First, proof of cash atau kas keluar. This document serves as a cash disbursement order to the gross portion as started in the document. Besides, this document serves as a notification letter sent to the creditor of the source document for recording the reduction in debt. Jadi putih keluar ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasar sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dan itu berfungsi juga sebagai surat pemberitahuan atau remittance advice yang dikirim kepada kreditur dan berfungsi pula sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang. And the second, checks. A check is a document used to order a bank to pay a sum of money to a person or organization whose name is listed on the check. There are 2 choices for using checks for payments. 1. Check user makes checks on behalf, and 2. Check user makes performance checks. Jadi, cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang tercantum pada cek. Ada 2 pilihan penggunaan cek untuk pembayaran. Yang pertama, cek issuer membuat cek atas nama. Cek atas nama dibuat dengan cara mengisi nama orang atau perusahaan yang menerima pembayaran.
Dengan cek atas nama ini, bank hanya membayarkan sejumlah uang yang tercantum dalam cek kepada orang atau perusahaan yang namanya tercantum pada cek tersebut. Yang kedua, cek issuer membuat cek atas unjuk, yaitu siapa saja dapat menunjukkan atau menyerahkan cek atas unjuk untuk dan berhak menerima penyerahan uang dari bank. Bagi cek issuer tidak diperoleh jaminan uang yang dibayarkan terima oleh orang atau perusahaan yang seharusnya berhak. And the third, check request atau permintaan cek. This document function as a request from a function that requires cash disbursement to accounting function to produce proof of cash out. Jadi permintaan cek berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Dalam transaksi pengeluaran kas yang tidak berupa pembayaran utang yang timbul dari transaksi pembelian, fungsi mengeluarkan kas menulis permintaan cek kepada fungsi akuntansi atau bagian utang untuk kepentingan pembuatan kas keluar. Next, accounting record use. The accounting record used in the accounting system for cash disbursement by checks are two. Jadi catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek terdapat dua. First, cash disbursement journal atau DIS. First, in the cash disbursement journal are invoices from suppliers that have been allocated the cash. Recording debt with an account payable system to record the purchase transaction. The purchase journal is used and to record the cash expenditure. The cash expenditure journal is used. Jadi maksudnya itu dalam pencatatan uang dengan account payable system, untuk mencatat transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian dan untuk mencatat pengeluaran kas digunakan jurnal pengeluaran kas. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. The second, check register atau register check. The check register is used to record company check is issue for payment to company creditors or other parties. In recording debt with the voucher payable system, the transaction to record the purchase transaction is used to journals, namely the register of evidence of cash out and the check register. Jadi dalam pencatatan uang dengan voucher payable system, transaksi untuk mencatat transaksi pembelian digunakan dua jurnal. Ada register bukti kas keluar dan register cek. Register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat uang utang yang timbul, sedangkan register cek digunakan untuk mencatat uang kas dengan cek. Biasanya register cek ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur perusahaan atau pihak lain. Next, relative function. The function involved in the cash disbursement accounting system by checks are four. Jadi fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran cek dengan cek terdapat 4. First, function that require cash disbursement atau fungsi kas yang memerlukan pengeluaran kas. Function that require cash disbursement, for example, for the purchase of service and for official travel expense. The function submits a check request to the accounting function or the debt department after getting approval from the head of the function concerned. Suatu fungsi yang melakukan pengeluaran kas, misalnya pembelian jasa atau biaya perjalanan dinas, fungsi yang bersangkutan mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi atau bagian utang. Permintaan cek ini harus mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan berdasarkan cash function atau fungsi kas. This function is responsible for filling out checks, requesting authorization for checks, and sending checks to creditors via post or paying directly to their creditors. Jadi dalam sistem akuntansi pengelolaan kas dengan cek, fungsi kas ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan langsung kepada kreditor. And the third, accounting function. Itu fungsi akuntansi. This function
responsible for 1. Recording cash expense relating to cost and inventories. Jadi, dalam akuntansi pengelolaan kas dengan cek, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas yang pertama, pencatatan pengelolaan kas yang menyangkut beban dan persediaan. Fungsi ini berada di tangan bagian kartu persediaan dan bagian kartu beban. And the second, recording cash disbursement transaction in a cash disbursement journal or check register. Yang kedua, bertanggung jawab atas pencatatan transaksi pengelolaan kas dalam jurnal pengelolaan kas atau register cek. Fungsi ini berada di tangan bagian jurnal. Third, making proof of cash out, which authorize the cash function in use. In issuing check for the amounts that in the document. Yang ketiga, bertanggung jawab atas pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Fungsi akuntansi juga bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. Fungsi ini berada di tangan bagian utang. And the fourth, internal inspection function atau fungsi pemeriksa internal. This function is responsible for one, perform cash calculation periodically and match the result of calculation with cash balance according to accounting record or cash account in ledger. And to perform a sudden checks on the cash balance in hand and make periodic bank reconciliation. Jadi dalam sistem akuntansi pengelolaan kas dan cek, fungsi pemeriksa internal ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas atau cash count secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi atau akun kas dalam buku besar. Dan juga bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan secara mendadak atau surprise audit terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuat rekonsiliasi bank secara periodik. Next, the network of procedure to form the system atau jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem akuntansi pengelolaan kas dengan cek dibagi menjadi 3 macam sistem, yang masing-masing tersebut terdiri dari berbagai jaringan prosedur. First, cash disbursement accounting system that doesn't require a check request consists of the following procedure network, atau sistem akuntansi pengelolaan kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek terdiri dari jaringan prosedur. Yang pertama, procedure for making proof cash out atau prosedur pembuatan bukti kas keluar. Second, cash payment procedure atau prosedur pembayaran kas. And the third, procedure for recording cash disbursement atau prosedur pencatatan pengeluaran kas. Jika pengeluaran kas timbul dari transaksi pembelian, sistem akuntansi pembelian telah mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung seperti surat order pembelian, laporan pencarian barang, dan faktur serta pemasok di tangan bagian utang. And the second, the cash dispensing accounting system that require a check request consists of the following network procedure, atau sistem akuntansi pengelolaan kas yang memerlukan permintaan cek terdiri dari jaringan prosedur. One, check request procedure atau prosedur permintaan cek. In this procedure, the function that issue cash disbursement submits request for cash disbursement by filling out check request. This document is requested for authorization from the head of the relevant function and sent to the accounting function debt section as the basis for the later function in making proof of cash out. Jadi dalam prosedur ini fungsi melakukan pengelolaan kas menunjukkan permintaan pengelolaan kas dengan mengisi permintaan cek. Dokumen ini digunakan otorisasi dari kepala fungsi yang bersangkutan dan dikirimkan ke fungsi akuntansi atau bagian utang sebagai dasar fungsi yang terakhir dalam pembuatan bukti kas keluar. Second, procedure for making proof of cash out atau prosedur pembuatan bukti kas keluar. Based on supporting documents that are collected through the purchase system or based upon the request for
checks received by the accounting function or deposition. In the procedure for making cash out evident, the deposition with proof of cash out. The proof of cash out function is an order to the cash function to fill a check for the amount of virtual list on the document and send a check by creditor whose name is written in the document. Jadi, berdasarkan dokumen pendukung yang dikumpulkan melalui sistem pembelian atau berdasarkan permintaan cek yang diterima oleh fungsi akuntansi atau bagian utang ketika keluar ibu siswa kepada fungsi kas untuk mengisi cek pendukung yang tercantum pada dokumen tersebut dan mengirimkan cek tersebut kepada kreditur yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut. And the third, cash payment procedure atau prosedur pembayaran kas. In this procedure, the cash function fill in checks, request signature on checks to authorize official, and send the check to creditors whose name are listed on the evidence of cash out. Jadi dalam prosedur ini, fungsi kas mengisi cek, meminta tanda tangan atas cek kepada penjabat yang berwenang dan mengirimkan cek tersebut kepada kreditur yang namanya tercantum pada bukti kas keluar. And the last, procedure for recording cash disbursement atau prosedur pencatatan pengeluaran kas. In this procedure, the accounting function records cash disbursement in the cash disbursement journal or check register. In addition to the accounting function, recording cash disbursement in the cash disbursement journal, debit arising for expense transaction are recorded in the subsidiary book or in the cost card and inventory card. Jadi dalam prosedur pencatatan pengeluaran kas, fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas di dalam jurnal pengeluaran kas atau register chat. Dan selain fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas di dalam jurnal pengeluaran kas, pendebitan yang timbul dari pengeluaran dicatat di dalam buku pembantu atau dalam kartu beban dan kartu persediaan. Next, elemen of internal control atau unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi keuangan kas dengan cek dirancang dengan rinci unsur organisasi or organization, authorization system and recording procedure atau sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan prosedur dan healthy practice atau praktik yang sehat. Organization. Di dalam organisasi terdapat dua unsur pengendalian internal. Yang pertama ada the cash deposit function must be separate from the accounting function. Atau fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Unsur sistem pengendalian internal mengharuskan pemisahan fungsi akuntansi dari fungsi penyimpanan agar data akuntansi yang dicatat dalam catatan akuntansi dijamin keandalannya. And the second, cash disbursement transaction may not be carried out solely by the skin office from the beginning to the end, without interference from other function. Jadi, transaksi penerima transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi lain. Jadi misalnya unsur sistem internal mengharuskan pelaksana setiap transaksi oleh lebih dari satu fungsi agar tercipta adanya internal check. And the next, authorization system and recording procedure. First, cash disbursement must be authorized by an authorized official. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari penjabat yang berwenang. Maksudnya di sini, transaksi pengeluaran kas diotorisasi oleh penjabat yang berwenang dengan menggunakan dokumen bukti kas keluar. Berdasarkan bukti kas keluar ini, kas perusahaan berkurang dan catatan akuntansi diaudit. In the second, opening and closing bank accounts must get approval from the authorized official. Jadi pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari penjabat yang berwenang. Unsur pengendalian internal ini mengawasi setiap pembukaan dan penutupan rekening bank mendapatkan dari manajemen puncak agar
rekening giro perusahaan di bank juga bisa. Third, recording in the cash issuance journal or insert recording methods in the check register must be based on evidence of cash out which has been authorized by an authorized official and accompanied by complete supporting document. Jadi pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan atas bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari penjabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen-dokumen yang lengkap. Jadi, sistem pengendalian internal mengharuskan setiap pencatatan ke dalam catatan akuntansi didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi oleh penjabat yang berwenang dan dilampiri dengan dokumen-dokumen yang lengkap. That's healthy practice atau kebiasaan sehat. 1. Cash balance in the company must be protected from possible theft or improper use. Jadi saldo kas yang ada di perusahaan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Dalam sistem kas ini, saldo kas yang ada di perusahaan adalah berupa dana kas kecil dan penerimaan kas dari penjualan tunai dan dari penagihan utang yang bersetor ke bank. Ini perlu dilindungi dari kemungkinan pencurian dengan cara menyimpannya dalam lemari besi dan menempatkannya di suatu ruangan terpisah. Second, basic document and supporting document for cash disbursement transaction must be stamped in 4 days after the cash disbursement transaction is carried out. Jadi, dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus diberi cap lunas oleh bagian kasat setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. Dalam transaksi pengeluaran kas, bukti kas keluar dibuat oleh fungsi akuntansi atau bagian utang setelah dokumen pendukungnya lengkap. Bukti kas keluar ini merupakan dokumen perintah pengeluaran kas dari penjabat yang berwenang kepada fungsi keuangan. Oleh karena itu, untuk menghindari penggunaan dokumen pendukung lebih dari satu, sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar, fungsi keuangan harus membubuhkan cap lunas pada bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya. And the third, the use of a bank statement, which is information from a third part to check the accuracy of cash record by function not involved in recording and storing cash. Jadi penggunaan rekening koran bank atau bank statement yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Transaksi penerimaan atau pengeluaran kas melibatkan fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi. Jadi untuk menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi yang dicatat dalam register cek dan jurnal penerimaan kas, dalam sistem kas dapat dirancang penggunaan rekening koran bank sebagai alat untuk mengawasi catatan kas perusahaan. And fourth, all cash disbursement must be made by check in the name of the pay company or by book entry. Atau semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan, penerima pembayaran atau dengan pembinaan buku. Pembayaran dengan cek dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menuliskan kata tunai dengan menuliskan nama penerima cek yang dituju. Cek yang dihasilkan dengan cara pertama disebut cek atas tunjuk, yaitu cek yang dapat diuangkan oleh siapa saja yang dapat menyerahkan cek tersebut ke bank. Cek yang dihasilkan dengan cara yang kedua disebut cek pertama diuangkan perusahaan yang namanya tercantum di cek tersebut. 5. If the cash expenditure is small, the expenditure is made through petty cash funds, the accounting records of which are carried in the performance system. Jadi, jika pengeluaran kas dalam jumlah kas yang kecil, pengeluaran dilakukan di dana kas kecil. Yang catatan akuntansi diserahkan dengan impress system. Jadi, agar catatan akuntansi kas perusahaan dapat diawasi ketelitian dan keandalannya dengan menggunakan jasa pihak luar yang bebas, setiap penerimaan dan pengeluaran kas harus melibatkan bank. 6. Periodically matching the physical amount of cash in hand with
the amount of cash according to records. Jadi secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan. Perhitungan fisik kas atau cash count yang ada di tangan perusahaan harus dilakukan secara periodik untuk mencegah karyawan perusahaan menggunakan kesempatan untuk melakukan penyelewengan penggunaan kas. 7. Cash in hand and cash in travel are insured from loss. Jadi, cash yang ada di tangan atau cash in safe dan cash yang ada di perjalanan atau cash in transit diasuransikan dari kerugian. Jika cash yang ada di tangan dan cash yang ada di perjalanan jumlahnya relatif besar, sehingga diberikan timbul kerugian yang besar jika terjadi pencurian, perusahaan sebaiknya menutup asuransi untuk menghindari risiko kerugian tersebut. The cashier is insured. Jadi kasir diasuransikan atau Fidelity Bond Insurance. Untuk menghindari kerugian akibat penyelewengan kas yang dilakukan oleh karyawan yang diserai tugas sebagai penerimaan kas, karyawan tersebut perlu diasuransikan sehingga tidak terjadi penyelewengan. 9. The cashier is equipped with tools that prevent theft of cash in hand. Jadi kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan. Misalnya mesin register kas, lemari besi, dan strong room. Untuk menjaga fisik kas yang ada di tangan, bagian kasir harus diberi perlengkapan yang memadai. Umumnya, setiap perusahaan menempatkan bagian kasa dalam suatu ruangan yang tidak setiap karyawan diperkenankan melakukan akses ke dalamnya tanpa izin badan yang berwenang. And the last, all checks numbers must be accounted for by the screen. Jadi semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa. Karena formulir cek berfungsi sebagai perintah mengirim sejumlah uang perusahaan kepada orang tertentu atau kepada pembawa cek tersebut, maka penggunaan cek diawasi dengan mengendalikan penggunaan nomor urut cek tersebut. Next, impact of cancelled checks on the accounting system for cash expenditure by checks, atau dampak cancel check terhadap sistem akuntansi pengangkas dengan cek. You are now unmuted. Excuse me, Alia, are you presenting alone or? No, ma'am. Oh no. 3. Oh, you have a very long presentation. Okay. You are now muted. Okay. Sistem pengeluaran kas terdapat dampak cancel check terhadap sistem pengeluaran kas terdapat 2. First, if the banking system returns cancel check to check issuer after the pay has cashed the check received through check clearing, the payment communicates disbursement system does not require the receipt of payment from the party receive the payment. Atau jika sistem perbankan mengembalikan cancel check kepada check user setelah menerima pembayaran mencairkan cek yang diterimanya melalui cek clearing. Sistem pengangkas perusahaan pembayar tidak menuntut penyerahan kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran dari pihak yang menerima pembayaran. And the second, if the banking system does not return the cancel check to check issuer after the pay has cashed the check received through check clearing, the payment communicates disbursement system required receipt of payment from the party receiving the payment. Atau jika sistem perbankan tidak mengembalikan cancel check kepada check issuer setelah menerima pembayaran mencairkan cek yang diterimanya melalui cek clearing, sistem pengangkas perusahaan pembayar menuntut penyerahan kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran dari pihak yang menerima pembayaran. Next, we will explain by Nimas. Okay, next, cash expenditure system flow chart with check. Sistem pengeluaran tunai dibagi menjadi 4 jenis di bawah ini. Sistem pencairan tunai dengan cara cek di sistem hutang
sistem pencairan uang tunai dengan cek dalam voucher yang terutang sistem. A. Sistem pembayaran kupon 1 kali secara tunai. Sistem pembayaran voucher sekali pakai berdasarkan uang tunai. Dan sistem pembayaran voucher bawaan. Next, flowchart cash expenditure system by check in the account payable system. The debits and credit account in this purchase journal are inventory, debit, and account payable in credit. The debit and credit account in this case expenditure are account payable in debit and cash in credit. Next. Di bagian jurnal, dari bagian pembelian ada faktur dari pemasok, jurnal pembelian, terus ada dokumen pendukung, faktur dari pemasok, jurnal pengeluaran kas. Di bagian hutang ada faktur dari pemasok, disimpan menurut tanggal jatuh tempo faktur bersama dokumen pendukung. Terus ada kartu utang dan dokumen pendukung faktur dari pemasok. Di bagian kasa ada faktur dari pemasok, mengisi cek dan meminta otoritas atas cek. Di situ ada dokumen pendukung, faktur dari pemasok, dan cek ke kreditur. Next. Flowchart one-time voucher payable system on a cash basis. Proof of cash out recorded in register of evidence of cash out by debit with the journal as follow: inventory in debit and proof of cash out to be paid in credit. The debit and credit account in this check register are proof of cash out to be paid in debit and cash in credit. Next. Di bagian utang ada dari bagian pembelian, faktur dari pemasok, disimpan menurut tanggal jatuh tempo faktur bersama dokumen pendukung. Pada saat faktur jatuh tempo membuat bukti kas keluar. Ada BKK, DP, register bukti kas keluar. Di bagian kasa ada DP, BKK mengisi cek dan meminta otoritas atas cek. Terus di bagian kartu biaya ada BKK, and kartu biaya. Di bagian jurnal DP, BKK, dan register cek. Next, flow chart. Next, flowchart one-time voucher payable system on an accrual basis. Proof of cash out in register of evidence of cash out by the debit with the journal as follow: inventory in debit and proof of cash out to be paid in credit. The debit and credit account in this check register are proof of cash out to be paid in debit and cash in debit. Next. Di bagian utang, dari bagian pembelian ada faktur dari pemasok membuat bukti kas keluar.
ada selembar BKK, register bukti kas keluar disimpan menurut tanggal jatuh tempo faktur bersama dokumen pendukung, dan DP BKK. Di bagian kasa ada BKK dan DP mengisi cek dan meminta otoritas atas cek. Ada cek BKK dan DP. Bagian kartu biaya ada BKK dan kartu biaya. Di bagian jurnal ada DP, BKK, dan register. Next. Flowchart build a voucher payable system, proof of cash out in register of evidence of cash out by the debit with the journal as follow: inventory in debit and proof of cash out to be paid in credit. The debit and credit account in this check register are proof of cash out to be paid in debit and cash in credit. Next. Lanjut di bagian utang faktor dari pemasok. Dari bagian pembelian, membuat BKK mencatat faktur pada BKK. Satu BKK dapat digunakan untuk lebih dari satu faktur dari pemasok yang sama, disimpan menurut tanggal pembayaran BKK yang telah dijadwalkan bersama dengan DP. BKK diambil dari arsip pada saat akan dilakukan pembayaran. Register bukti kas keluar. Di bagian kasa ada BKK dan DP. Mengisi cek meminta otoritas atas cek. Terus ada di cek BKK dan DP. Terus ada di bagian kartu biaya BKK, kartu biaya. Terus di bagian jurnal ada BKK, DP, dan register cek. Next. Petty Cash Fund System. Sistem dana tunai yang mengoperasi dana tunai kecil dapat dilakukan dengan dua cara. Sistem saldo dana berfluktuasi dan sistem impres. Prosedur untuk melakukan dana kas kecil dalam sistem saldo berfluktuasi adalah pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit rekening dana kas, kembali pengeluaran dana kas kecil dicatat dan mengkredit akun dana kas kecil, sehingga setiap saat saldo akan ini berfluktuasi. Isi ulang dana kas kecil dilakukan dalam jumlah yang diperlukan dan dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Dalam sistem ini, saldo akan dana kas kecil berubah-ubah dari waktu ke waktu. Prosedur untuk menerapkan dana tunai kecil dalam sistem impres adalah pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Pengeluaran dana tunai kecil tidak dicatat dalam jurnal, jadi jangan dikreditkan akun dana kas kecil. Bukti pencairan dana kas kecil dikumpulkan dalam file sementara yang dipegang oleh pemegang dana kas kecil. Pengisian ulang dana kas kecil dilakukan dalam jumlah rupiah yang tercantum dalam koleksi bukti pengeluaran kas kecil. Pengisian ulang dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun biaya yang kredit akun kas. Next. Dokumen use. The document used in the Petty Cash Fund System are proof of out cash. This document function as a cash disbursement order from the accounting function to the cash function as stated in the document. Number 2, check. A check in a document used to order a bank to pay a
sum of money to a person or organization whose name is listed on the check. Proof of petty cash expenditures. This document was created by the use of petty cash fund to account for the use petty cash fund. Petty cash issue by petty cash fund used to ask money to petty cash fund holder. And the last, request for petty cash refill. This document was made by the petty cash fund holder to ask the debit section to produce proof of cash or to replenish the petty cash funds. Next. Accounting record use. The accounting record used in the petty cash system are first, cash disbursement journal. In the petty cash fund system, a cash disbursement journal is used to record cash disbursement in the formation of petty funds and in refilling petty cash funds. Cash register. In the petty cash system, these accounting records are used to record company checks issued for the formation and replenishment of petty cash funds. And the last, journal of petty cash funding expenditures. To record petty cash expenditure transaction, a special journal is needed which functions as a debit distribution tool that arises as a result of petty cash fund expenditure. Baik, selanjutnya ada related functions atau fungsi yang terkait. Di sini ada 4. Yang pertama itu cash function atau fungsi kas. I will explain in Indonesia because it will be too complicated if I use English. Fungsi kas dalam sistem dana kas kecil, fungsi kas bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua ada accounting function atau fungsi akuntansi. Dalam sistem ini, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas yang pertama, pencatatan pengeluaran kas kecil yang menyangkut beban dan persediaan. Yang kedua, pencatatan transaksi pembentukan dana kas kecil. Yang ketiga, pencatatan pengisian kembali dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Yang keempat, pencatatan pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil. Dan yang kelima, pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Lalu yang ketiga ada petty cash fund holders function atau fungsi pemegang dana kas kecil. Fungsi ini bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertentu, dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Yang keempat ada internal audit function atau fungsi pemeriksa intern. Dalam sistem kas, fungsi ini bertanggung jawab atas perhitungan dana kas kecil secara periodik dan pencocokan hasil perhitungannya dengan catatan kas. Fungsi ini juga bertanggung jawab atas pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo dana kas kecil yang ada di pemegang dana kas kecil. Next. Flowchart procedure for forming a petty cash fund atau prosedur pembentukan dana kas kecil. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama adalah bagian utang. Bagian utang mencatat pembentukan dana kas kecil di dalam register bukti kas keluar. Lalu selanjutnya bagian utang membuat surat keputusan 1 lembar dan 3 lembar bukti kas keluar atau BKK. Selanjutnya
Bukti kas keluar atau BKK dilampiri dengan surat keputusan atau SK dan diserahkan oleh bagian utang kepada bagian kasa. Selanjutnya, berdasarkan bukti kas keluar atau BKK, bagian kasa membuat cek atas nama dan memintakan tanda tangan atas cek. Setelah itu, cek diserahkan kepada pemegang dana kas kecil bersamaan dengan bukti kas keluar atau BKK dan diserahkan ke bagian jurnal setelah dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa. Dan yang terakhir, pada bagian jurnal, mencatat pengeluaran kas dalam register cek. Next. Flowchart procedure for requesting accountability for petty cash fund expenditures dengan Impress System. Yang pertama, pada bagian dana kas kecil, membuat permintaan pengeluaran kas kecil atau PPKK rangkap 2 dan dikirimkan kepada pemegang kas kecil. Selanjutnya, pemegang dana kas kecil menerima uang bersamaan dengan PPKK lembar yang pertama. Selanjutnya, mengarsipkan sementara permintaan pengeluaran kas kecil atau PPKK menurut nomor urut. Dan yang keempat, mengeluarkan uang dan bukti pendukung. Yang kelima, membuat bukti pengeluaran kas kecil atau BPKK. Yang keenam, menyerahkan BPKK dan dokumen pendukung atau DP serta PPKK lembar pertama kepada pemegang kas kecil. Yang ketujuh, selanjutnya, menerima kembali PPKK lembar pertama dari pemegang kas kecil setelah dibubuhi cap lunas. Dan yang terakhir, mengarsipkan kembali PPKK lembar pertama. Lalu, pada bagian pemegang dana kas kecil, yang pertama, pemegang dana kas kecil menerima PPKK lembar ke-1 dan lembar kedua dari bagian pemakai dana kas kecil. Selanjutnya, pemegang dana kas kecil menyerahkan uang kepada pemakai dana kas kecil beserta PPKK lembar pertama dan mengarsipkan PPKK atau permintaan pengeluaran kas kecil lembar kedua menurut abjad. Yang ketiga, pemegang dana kas kecil menerima bukti pengeluaran kas kecil atau BPKK, PPKK lembar pertama dan dokumen pendukung atau DP dari pemakai dana kas kecil. Tahap selanjutnya, bagian pemegang dana kas kecil memeriksa pertanggungjawaban pemakaian dana kas kecil. Berikutnya, BPKK lembar kedua dikembalikan kepada pemakai dana kas kecil setelah dicap lunas. Dan yang terakhir, bagian pemegang dana kas kecil mengarsipkan sementara BPKK, PPKK lembar pertama, dan dokumen pendukung sampai pengisian kembali dana kas kecil. Next. Flowchart procedure for requesting accountability for petty cash fund expenditures dengan fluctuating fund balance system. Nah, di sini itu perbedaan bagan alir dokumen antara sistem dana kas kecil dengan Impress System dan fluctuating fund balance system itu terletak pada prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Nah, pada gambar ini dapat dilihat bahwa setelah pemegang dana kas kecil menyerahkan uang tunai kepada pemakai dana kas kecil, dilampiri dengan permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar kedua atau PPKK. Permintaan pengeluaran pemegang dana kas kecil menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil atau BPKK beserta dokumen pendukungnya atau DP ke bagian jurnal. Next. Flowchart procedure for refilling petty cash fund atau bagan alir prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Nah, pada bagian utang, pada bagian pemakai dana kas kecil membuat permintaan pengisian kembali kas kecil atau PP3K. Selanjutnya, menyerahkan PP3K lembar pertama dan kedua, BPKK dan dokumen pendukung atau DP kepada bagian utang. Yang ketiga, menerima BKK atau bukti kas keluar lembar ketiga dan cek dari bagian utang.
Lalu yang keempat, menguangkan cek ke bank. Dan yang kelima, menyimpan uang tunai. Serta yang terakhir, bagian pemakai dana kas kecil mengarsipkan BKK atau bukti kas keluar lembar ketiga. Lalu pada bagian utang, menerima PP3K, lembar pertama dan kedua, BPKK, dan dokumen pendukung tadi dari pemegang dana kas kecil. Maaf, maksudnya dari pemakai dana kas kecil. Selanjutnya, membuat bukti kas keluar atau BKK 3 lembar. Lalu, berdasarkan BKK lembar yang pertama, diisi register bukti kas keluar. Dan BKK lembar kedua dan PP3K lembar pertama diserahkan ke bagian kartu biaya, jika ada. Lalu, BKK lembar pertama dan ketiga, PP3K lembar 2, BPKK, dan dokumen pendukung atau DP diserahkan ke bagian kasa. Yang keenam, menerima cek BKK lembar yang pertama, PP3K lembar yang kedua, BPKK, dan dokumen pendukung, dan mencatat nomor cek pada BKK. Lalu yang terakhir, mengisi register BKK bukti kas keluar berdasarkan PP3K lembar yang pertama. Lalu menyerahkan PP3K lembar yang pertama dan kedua, BPKK, dan DP kepada bagian jurnal. Next. Lalu pada bagian kasa, yang pertama itu menerima BKK lembar pertama dan kedua, PP3K lembar yang kedua, BPKK, dan dokumen pendukung dari bagian utang. Selanjutnya, mengisi cek dan meminta tanda tangan atas cek kepada Direktur Keuangan. Berikutnya, menyerahkan cek dan BKK lembar yang ketiga kepada pemegang dana kas kecil. Lalu, menyerahkan BKK lembar yang pertama, PP3K lembar yang kedua, BPKK, dan dokumen pendukung kepada bagian utang setelah membubuhkan cap lunas pada BKK dan dokumen pendukungnya, serta mencatat nomor cek pada BKK. Lalu pada bagian jurnal atau bagian akuntansi, yang pertama itu menerima BKK lembar yang pertama, PP3K, BPKK, dan dokumen pendukung dari bagian utang. Lalu mengisi register cek dari BKK lembar yang pertama. Dan yang terakhir, mengarsipkan BKK lembar yang pertama, PP3K, BPKK, dan dokumen pendukung menurut nomor urut. Lalu pada bagian kartu biaya, yang pertama menerima BKK lembar kedua, PP3K lembar kedua dari bagian utang. Lalu mengisi kartu biaya berdasarkan BKK lembar yang kedua dan PP3K lembar kedua menurut nomor urut. Next. Next. That's all about our presentation about chapter 14. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.